Tepat di hari sidang perceraian, kami diketuk palu. Mobil-mobil hitam mengkilap berhenti satu persatu di depan pengadilan agama. 9 unit. Berjejer rapi seperti barisan prajurit. Ibu mertuaku berdiri di anak tangga. Wajahnya berubah pucat. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara yang keluar. Karena dari mobil paling depan, turun seorang pria berjas mahal yang seluruh negeri ini kenal. Dan dia berjalan lurus ke arahku, lalu memelukku sambil berkata, "Maaf ayah terlambat." "Nak." Saat itulah Bu Wulan jatuh terduduk di lantai marmer. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Selamat menyimak. Aroma nasi goreng dari wajan tua selalu menjadi penanda pagi di rumah keluarga Wibowo. Pukul 5:30. Langit Bekasi masih kelabu, dan aku sudah berdiri di dapur, memastikan sarapan tersaji sebelum siapapun terbangun. Namaku Kanaya, setidaknya. Itu nama yang kuberikan pada mereka selama 3 tahun terakhir. Bagi ibu mertuaku, aku punya nama lain. Menantu tak tahu diri. Begitu ia memanggilku saat sedang kesal. Dan ia hampir selalu sedang kesal. Pernikahanku dengan Galang berawal dari hal yang sederhana. Sebuah kedai kopi kecil di sudut kota. Sore yang basah. Dan seorang pria berkemeja lusuh yang menumpahkan kopinya ke mejaku. Galang, seorang teknisi di pabrik perakitan. Gajinya pas-pasan, tapi senyumnya hangat. Dan saat itu, kehangatan adalah satu-satunya hal yang kucari. Aku jatuh cinta pada gagasan dicintai sebagai perempuan biasa, tanpa angka di belakang namaku. Tanpa nama besar yang selama ini menjadi bayangan di setiap langkahku. Karena yang tidak Galang tahu, yang tidak seorang pun di rumah itu tahu, adalah ini. Aku bukan perempuan biasa. Namaku yang sebenarnya Kayana Pradipta, pewaris tunggal Pradipta Group, salah satu kerajaan properti terbesar di kawasan ini. Tapi aku menyembunyikannya. Aku ingin tahu, apakah ada cinta yang tulus tanpa embel-embel harta? Sebuah pertanyaan naif, dan aku membayar mahal untuk jawabannya. Ayah sempat menatapku lama saat aku menyampaikan keinginan itu. "Kamu yakin?" "Nak, kamu tahu, menyembunyikan jati diri bisa membuatmu diremehkan." Aku mengangguk mantap waktu itu. Aku ingin dicintai sebagai diriku. "Ayah, bukan sebagai harta." Bunda menggenggam tanganku. Tatapannya teduh. "Kami akan selalu mendukungmu. Tapi ingat, jika ada yang membahayakanmu, sekecil apapun, pulanglah. Pintu rumah ini tidak pernah terkunci untukmu." Mereka tidak pernah memaksaku. Mereka hanya diam-diam menugaskan Pak Joko, kepala keamanan keluarga, untuk memantauku dari jauh. Aku tahu itu, dan aku bersyukur jauh setelahnya. Maka aku pun pindah ke rumah Galang. Rumah dengan cat dinding mengelupas dan perabotan yang sudah lelah. Kusimpan semua identitasku dalam kotak besi terkunci di dasar lemari. Kartu hitam tanpa batas, ponsel terbaru, sepasang anting berlian, semua kukunci rapat. Aku bahkan membuka rekening kecil dengan penghasilan dari kerja lepas, menerjemah dan menulis artikel, supaya tampak benar-benar pas-pasan, supaya tak ada yang curiga. Ibu mertuaku, Bu Wulan, perempuan parubaya dengan rambut selalu disanggul rapi dan bibir berlipstik merah menyala. Auranya membuat siapapun di sekitarnya merasa kecil. Baginya, status dan harta adalah segalanya. Dan di matanya, aku datang dengan tangan kosong. "Lihat rumah ini, Galang," katanya suatu pagi, sambil mengetuk meja yang catnya sudah kusam. "Sudah tua. Coba kalau kamu menikah dengan yang punya sesuatu. Mungkin sekarang kita sudah renovasi." Aku hanya tersenyum tipis, menelan ludah yang terasa pahit. Galang sendiri bukan pria jahat, justru terlalu baik. Terlalu baik pada ibunya. Sejak kecil, ia anak yang dimanja dan terlalu bergantung. Setiap keputusan, besar atau kecil, harus melewati restu sang ibu. Ia sering membelaku, tapi hanya berupa bisikan saat ibunya tidak ada. "Maaf ya, Kanaya, ibu memang begitu.
Tapi dia sayang kok sama kamu, bisiknya suatu malam, menggenggam tanganku di bawah selimut. Sayang? Aku tak pernah benar-benar paham definisi sayang versi mereka. Lalu ada Sasti, kakak iparku. Usianya beberapa tahun di atasku, belum menikah. Dan tinggal menumpang di rumah ibunya. Mungkin karena itu, ia melampiaskan kekesalan padaku. Setiap kali aku membeli sesuatu untuk diri sendiri, sehelai baju diskon pun, Sasti akan menyindir. Gaya banget mau jadi sosialita, padahal cuma numpang hidup sama adik aku. Perhiasan kecil yang kubeli dari tabungan sendiri, tak luput dari komentarnya. Paling juga emas palsu, atau pinjem sana-sini. Setiap pagi setelah sarapan, aku membersihkan rumah, mencuci piring, menyetrika. Kadang mencuci motor Galang dan mobil tua Bu Wulan. Aku tidak pernah mengeluh. Ini pilihanku, dan aku ingin menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Ada pelajaran berharga di dalamnya. Bagaimana rasanya diremehkan. Bagaimana berharganya setiap rupiah yang didapat dengan keringat sendiri. Tapi jauh di dasar hatiku, ada bara kecil yang terus menyala. Bara harga diri yang setiap hari diinjak. Suatu malam, ayah meneleponku. Bagaimana kabarmu? Nak, kamu baik-baik saja. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku baik, ayah, jawabku. Berusaha terdengar ceria, semua lancar. Aku tidak ingin mereka khawatir. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Tapi setiap kali telepon itu berakhir, aku selalu menatap cincin berlian kecil yang tersimpan di laci terdalam lemariku. Cincin yang tak pernah kukenakan. Pengingat dari kehidupan lamaku. Pradipta Group bukan sekedar perusahaan. Ia kerajaan yang menancapkan akar di banyak sektor. Proyek kota mandiri yang mengubah wajah pinggiran kota. Deretan hotel bintang 5 menghadap pantai. Jaringan pusat perbelanjaan yang tersebar di banyak provinsi. Semua di bawah satu bendera. Ayahku, Bapak Arya Pradipta, membangun semuanya dari nol. Dari sebuah kontrakan petak hingga menjadi raksasa. Dan ia selalu mengajarkanku tentang kesederhanaan. Harta itu titipan. Nak, katanya dulu. Saat aku masih kecil dan menangis karena mainan mahalku pecah. Yang penting, bagaimana kamu memakainya untuk kebaikan. Bunda, perempuan anggun dengan latar belakang hukum, mengajarkanku ketegasan. Jangan pernah takut salah. Yang penting, kamu berani. Lalu, bangkit lagi. Meski kami hidup berkecukupan, 7 turunan. Mereka tak pernah memanjakanku. Mereka membiarkanku mencoba banyak hal. Bahkan yang paling sederhana, dari bersepeda keliling kompleks tanpa pengawal, hingga ikut kegiatan sosial di desa terpencil. Mereka ingin aku paham. Hidup bukan hanya soal kemewahan, tapi juga soal perjuangan. Keputusanku menikahi Galang tanpa mengungkap jati diri adalah salah satu dari sekian eksperimen hidupku. Aku ingin tahu, apakah ada cinta tanpa syarat? Sebuah idealisme yang kini kusadari terlalu naif. Bulan-bulan pertama berjalan seperti ujian kesabaran tanpa ujung. Tapi puncaknya, titik yang mengubah bara di dadaku menjadi kobaran. Datang pada sebuah acara keluarga besar. Itu pesta ulang tahun ke-60 Pak Herman. Paman Galang yang paling dihormati. Seorang pensiunan dengan koneksi luas. Kehadirannya selalu ditunggu di setiap acara. Seluruh sanak saudara berkumpul di sebuah aula hotel di pusat kota. Para sepupu, paman, bibi, keponakan. Semua hadir. Aku berupaya tampil serapi mungkin. Gaun sederhana warna pastel yang kubeli dari uang kerja lepas. Modelnya klasik, tapi anggun. Rambut kubiarkan terurai. Aku bahkan memakai sepasang anting mutiara kecil pemberian ayah saat aku remaja. Satu-satunya perhiasan asli yang masih berani kupakai. Karena tampilannya yang tidak mencolok. Saat kami tiba, aula sudah ramai. Musik lembut mengalun. Aroma masakan mahal memenuhi udara. Tapi kemewahan itu tak membawa kehangatan. Bu Ulan langsung menarik Galang ke samping, berbisik sambil melirikku sinis. Wajah Galang mengangguk-angguk pasrah. Bibirnya sesekali terbuka, seolah ingin menyangkal, tapi tak mampu. Tak lama, Bu Ulan kembali dengan senyum lebar yang dipaksakan. Tangannya menggandeng seorang perempuan muda berbalut gaun desainer, bergelayut manja
di lengan seorang pria berjas necis. "Kenalkan, ini Renata," kata Bu Wulan. Suaranya sengaja sedikit dikeraskan. "Putri Bapak Hartono, pengusaha tekstil sukses. Dan ini calon suaminya, seorang direktur muda." Ia menekankan kata pengusaha sukses dan direktur muda, seolah ingin menusukku dengan setiap suku katanya. Renata ini kebetulan sepupu jauh Galang, tapi dia jauh lebih sukses dan berkelas. Kalimat terakhir itu diucapkan sambil menatapku dari atas ke bawah. Renata sendiri tersenyum ramah, tapi ada kilatan penasaran di matanya saat menatapku, seolah mencoba membaca misteri di balik statusku. Sepanjang acara, Bu Wulan tak henti memuji Renata di hadapan semua orang, terutama di depan para bibi dan paman. "Lihat Renata, pintar, mandiri. Sudah punya butik sendiri sejak lulus kuliah," katanya. "Beda sekali dengan menantu saya yang ini, cuma bisa di rumah. Tidak ada keahlian yang bisa dibanggakan." Galang hanya menunduk, sesekali menggeser kursi, gelisah. Tapi tak berani menatapku, apalagi menyanggah ibunya. Beberapa bibi melempar tatapan kasihan, tapi tak ada satupun yang berani membela. Puncak penghinaan terjadi saat sesi foto keluarga. Fotografer sudah siap. Bu Wulan, dengan gerakan kasar yang tak terlihat orang lain, sengaja mendorongku ke barisan paling belakang, paling pinggir, hampir tak terlihat. "Kanaya, minggir sedikit. Itu Sasti mau di depan, di samping adiknya," katanya. Nadanya terdengar manis bagi orang lain, tapi kasar bagiku. Sasti dengan senyum puas langsung mengisi posisi di samping Galang, melingkarkan lengannya, seolah dialah satu-satunya perempuan yang berhak berdiri di sana. Aku mundur beberapa langkah, merasakan perih yang tak tertahankan. Bukan hanya karena diperlakukan seperti bayangan, tapi karena Galang membiarkannya terjadi, tanpa sepatah kata. Lalu saat makan malam, Bu Wulan mengangkat suaranya, memecah obrolan. "Kalian tahu tidak? Dulu, sebelum Galang menikah dengan Kanaya, ada beberapa perempuan dari keluarga terpandang yang ingin dijodohkan dengannya. Ada putri pejabat, ada putri pengusaha tambang." Suaranya penuh penyesalan yang dibuat-buat. "Sayang sekali, malah memilih gadis biasa yang tidak jelas asal-usulnya." Ia menghela napas dramatis. "Padahal, kalau Galang menikah dengan yang sepadan, mungkin sekarang kami sudah bisa liburan ke luar negeri tiap tahun. Punya rumah lebih besar. Bukan begini terus. Harus berhemat, mengharap bantuan orang." Hampir semua mata di meja itu tertuju padaku. Bahkan dari meja sebelah, aku merasakan pipiku memanas. Ini bukan lagi sindiran. Ini penghinaan terang-terangan di depan seluruh keluarga besar. Aku menatap Galang, berharap ia mengatakan sesuatu. Apa saja, bahkan sekedar menatapku. Tapi ia hanya terpaku pada piringnya. Sendok di tangannya bergetar, jari-jarinya memutih. Ia menolak menatapku, menolak mengakui keberadaanku. Sasti menyahut dengan tawa sinis. "Benar itu. Teman-teman kantor aku aja bilang, kasihan Galang. Sudah sekolah tinggi, dapetnya kok." Ia tak menyelesaikan kalimat, tapi gerakan tangannya yang melambai sudah cukup jelas merendahkan. Napasku tercekat. Air mata sudah dipelupuk, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Mengumpulkan sisa harga diriku. Aku tidak akan menangis di depan mereka. Bukan lagi karena malu, tapi karena marah yang menggelegar. Marah pada Galang yang tak bertulang punggung. Marah pada Bu Wulan dan Sasti yang tak punya hati. Dan lebih dari segalanya, marah pada diriku sendiri karena membiarkan mereka menginjak harga diriku selama ini. Saat itu, di tengah denting sendok dan tawa yang dipaksakan, sebuah keputusan dingin terbentuk di benakku. Cukup sudah. Hari ini adalah puncaknya, dan ini akan menjadi awal dari akhir penyamaranku. Tapi malam itu, mereka belum tahu bahwa perempuan yang baru saja mereka hina di depan seluruh keluarga sebenarnya bisa membeli hotel tempat pesta itu diadakan tanpa perlu mengernyitkan dahi. Malam itu, sepulang dari pesta, suasana rumah terasa mencekam. Aku langsung masuk kamar tanpa sepatah kata, melepas gaun dan anting mutiara ayah, menatap pantulan diriku di cermin. Mata sembab, wajah lelah. Tapi di balik kelelahan itu, sesuatu mulai menyala, tegas, dan
dingin. Keesokan paginya, semuanya berjalan seolah tak terjadi apa-apa. Setidaknya, bagi mereka. Aku turun ke dapur seperti biasa. Tapi saat aku hendak mengambil mangkuk untuk sarapanku sendiri, Bulan menahan tanganku. Itu mangkuk bersih untuk Sasti. Dia mau makan dulu. Kamu nanti saja, pakai yang sisa. Katanya enteng. Sambil menyeruput tehnya. Aku berdiri di sudut dapur, menunggu giliran makan di rumah yang setiap piringnya kucuci dengan tanganku sendiri. Aku tidak berkata apa-apa, tapi di dalam sesuatu mencatat pelan dan rapi. Itu baru awal, karena hari itu mereka belum tahu pencatatan apa yang sedang kumulai. Beberapa hari kemudian, Bu Ulan memanggilku ke ruang tengah. Wajahnya serius. Kenaya, mulai sekarang berhenti saja kerja-kerja lepas yang tidak jelas itu. Penghasilannya tidak seberapa. Lebih baik kamu fokus mengurus rumah. Itu sudah tugasmu sebagai menantu, katanya. Lagi pula, di rumah ini ada banyak yang harus dikerjakan. Sasti tidak bisa diharapkan. Dia kan sibuk. Sibuk. Sasti yang setiap hari hanya rebahan dan menonton drama. Aku mengangguk pelan, membiarkan mereka mengira aku menyerah. Padahal melepas kerja lepas itu justru memberiku lebih banyak waktu. Waktu untuk mengamati, untuk mendengar, untuk menyiapkan. Mereka tidak tahu. Dengan menyuruhku diam di rumah, mereka justru menempatkanku tepat di tengah setiap rahasia mereka. Suatu sore, laptop tua yang kupakai untuk menyimpan catatan tergeletak di meja. Sasti mengambilnya tanpa izin. Katanya mau menonton sesuatu. Lalu, terdengar suara benturan. Saat aku masuk, laptop itu sudah di lantai. Layarnya retak. Jatuh. Ya udah, namanya juga barang murah, gampang rusak, kata Sasti santai, tanpa rasa bersalah. Lalu ia berlalu begitu saja. Aku memungut laptop itu. Untungnya, semua yang penting sudah lama tidak kusimpan di sana. Aku belajar di rumah ini. Tidak ada yang benar-benar milikku yang aman. Malam itu aku mencatat di buku kecil, bukan untuk dendam, tapi untuk kebenaran. Setiap tanggal, setiap ucapan, setiap perlakuan. Karena aku tahu, suatu hari, semua ini akan berarti. Lalu datang hal yang membuatku benar-benar membuka mata. Suatu malam, aku mendengar Bu Wulan dan Galang berbicara di ruang tamu. Aku berhenti di balik tirai dapur. Galang, ibu sudah pinjam uang untuk beli cincin yang bagus buat dipakai Sasti ke acara arisan, kata Bu Wulan. Biar dia tidak malu di depan teman-temannya. Kamu yang tanda tangan ya. Ibu pakai namamu. Tapi, Bu, itu jumlahnya tidak sedikit. Gaji Galang. Sudah. Jangan banyak alasan. Nanti kalau kamu sudah menikah dengan yang benar, semua bisa lunas. Potong Bu Wulan. Menikah dengan yang benar. Tubuhku membeku di balik tirai. Mereka berutang atas nama Galang untuk gengsi dan menyebut pernikahanku seperti sesuatu yang akan dibuang. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Bukan menangis. Justru sebaliknya. Aku merasa semakin jernih. Seolah kabut yang selama ini menutupi mataku akhirnya terangkat. Tapi mereka belum tahu seberapa jauh kabut itu sudah terangkat. Belum reda rasa itu. Datang penghinaan dengan bentuk lain. Akhir pekan berikutnya, Bu Wulan mengadakan arisan di rumah. Tetangga dan teman-temannya datang. Semuanya ibu-ibu yang gemar memamerkan tas dan perhiasan. Kanaya, kamu yang urus semua hidangannya ya, kata Bu Wulan di depan para tamu. Anggap saja ini latihan. Menantu yang baik itu harus bisa melayani. Sepanjang acara, aku hilir mudik membawa nampan, menuang teh, mengganti piring kotor. Sementara Sasti duduk manis di antara para tamu, ikut tertawa, ikut memamerkan diri. Salah satu tamu sempat bertanya pada Bu Wulan, "Itu pembantu baru, Bu?" Bu Wulan tertawa kecil. "Bukan, itu menantu saya. Tapi memang lebih cocok jadi pembantu, kan?" Tawa pecah di ruangan itu. Aku berdiri di ambang dapur, nampan di tangan, menahan panas di dada. Bukan karena pekerjaan itu hina. Pekerjaan tidak pernah hina. Yang hina
adalah niat di balik perintahnya. Niat untuk mempermalukan. Tapi aku tetap tersenyum karena aku tahu setiap tawa yang mereka lemparkan hari ini sedang menumpuk menjadi sesuatu yang kelak akan mereka tanggung sendiri. Ada satu kejadian kecil yang kini kupikir-pikir hampir membongkar penyamaranku lebih awal. Suatu hari, tetangga sebelah, seorang ibu tua, kesulitan karena tagihan rumah sakit anaknya tanpa banyak bicara. Aku membantu menyelesaikannya lewat jalur yang tak terlihat. Bu Ulan sempat heran bagaimana masalah itu beres begitu cepat. Tapi ia tak pernah curiga bahwa perempuan yang ia suruh makan dari mangkuk sisa bisa menyelesaikan masalah yang ia sendiri tak sanggup. Aku memilih diam karena waktunya belum tiba. Tapi setiap kebaikan kecil yang kulakukan diam-diam itu mengingatkanku pada satu hal, bahwa aku tidak pernah benar-benar kehilangan diriku. Aku hanya menyimpannya, menunggu saat yang tepat. Pancingan itu tak perlu menunggu lama. Sepekan berikutnya, di ruang tengah, aku mendengar percakapan yang lebih jauh lagi. Kali ini, Sasti ikut bicara. Bu, sampai kapan sih Galang mau pertahankan dia? Suara Sasti. Renata kan masih single, keluarganya kaya. Kalau Galang sama dia, hidup kita semua naik kelas. Bukan begini terus. Sabar. Sasti, ibu sudah ada rencana. Jawab Bu Ulan pelan. Ibu suruh pengacara kenalan. Ibu siapkan surat. Nanti si Kanaya tinggal disuruh tanda tangan. Surat pelepasan harta bersama, sama surat cerai. Dia kan tidak punya apa-apa, tidak akan berani melawan. Dia pergi dengan tangan kosong, persis seperti waktu dia datang. Wih, ibu pintar. Sasti tertawa kecil. Biar tahu rasa, perempuan tidak tahu diri itu. Aku berdiri di balik tirai, menahan napas. Bukan rasa sakit yang kurasakan, tapi sebuah ketenangan yang aneh. Seolah mereka baru saja menyerahkan kunci kehancuran mereka sendiri ke tanganku. Mereka ingin aku tanda tangan dan pergi dengan tangan kosong. Baiklah, aku akan tanda tangan. Tapi tangan ini tidak pernah benar-benar kosong. Hanya saja malam itu, mereka belum tahu siapa pengacara yang sebenarnya akan datang ke pengadilan. Beberapa hari kemudian, ketegangan itu pecah dengan cara yang tak kuduga. Aku sedang menjemur pakaian di belakang saat mendengar suara gaduh dari kamarku. Aku bergegas masuk. Bu Ulan berdiri di sana dengan kotak besi kecilku di tangan. Kotak yang biasanya terkunci di dasar lemari. Ia berhasil mencungkilnya. "Apa ini?" tanyanya. Matanya berkilat curiga. Di tangannya, sepasang anting berlian dan sebuah ponsel mahal yang tak pernah kupakai. Jantungku berdegup. Inilah momen yang selama ini kuhindari. Penyamaranku hampir terbongkar, bukan oleh kehendakku, tapi oleh tangan rakus mereka. "Dari mana kamu dapat barang semahal ini?" bentaknya. "Kamu mencuri, atau jangan-jangan kamu simpanan orang kaya." Tuduhan itu begitu kotor, dan di saat itulah aku merasakan sesuatu di dalam diriku terkunci pada tempatnya. "Tenang, final. Kembalikan." "Bu," kataku pelan. Suaraku tidak gemetar. "Tidak sebelum kamu jelaskan," teriaknya. Aku tidak menjelaskan. Aku hanya berbalik, mengambil ponsel jadul dari sakuku, dan mengetik satu pesan singkat ke nomor yang sudah lama tidak kuhubungi. "Pak Joko, sudah waktunya. Tolong urus semuanya." Lalu, aku menatap Bu Ulan. Untuk pertama kalinya, lurus ke matanya. "Ibu mau aku tanda tangan surat cerai?" "Baik." Aku tanda tangan. "Besok kita ke pengadilan." Wajah Bu Ulan sempat terkejut, lalu berubah menjadi senyum kemenangan. Ia mengira aku menyerah. Ia mengira ia menang. "Akhirnya kamu sadar diri juga," katanya. "Bagus. Besok kita selesaikan. Kamu pergi dan jangan kembali." Ia tidak tahu bahwa dengan mengantarku ke pengadilan, ia sedang mengantarku ke panggung di mana semua topeng akan kulepas. Galang masuk tak lama kemudian. Wajahnya pucat melihat keributan. Bu Ulan menyodorkan map berisi surat cerai yang ternyata sudah disiapkan sejak lama. "Galang, istrimu sudah setuju. Tanda tangani ini," kata Bu Ulan. Galang menatapku. Untuk sesaat, ada keraguan di matanya. Bibirnya bergetar. "Kanaya, aku."
Tanda tangani saja. Mas, kataku tenang. Ini yang ibumu mau, dan sepertinya ini juga yang kamu mau. Kamu hanya tidak pernah cukup berani mengatakannya. Ia menunduk. Tangannya bergetar saat menggoreskan tanda tangan. Pengecut sampai akhir. Aku mengambil pena dan dengan tenang, tanpa satu tetes air mata, aku menorehkan namaku. Kanaya, nama yang sebentar lagi tak akan ada lagi. Malam itu, untuk terakhir kalinya, aku tidur di rumah itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidur nyenyak. Karena besok pagi, dunia mereka yang penuh kesombongan akan berbalik 180 derajat. Dan mereka sama sekali tidak menyadarinya. Sebelum aku lanjutkan, izinkan aku mundur sedikit. Karena malam-malam yang kuhabiskan di rumah itu bukan hanya soal bertahan. Diam-diam, aku sedang menyiapkan sesuatu. Di sela-sela pekerjaan rumah yang tak ada habisnya, aku tidak pernah benar-benar berhenti menjadi diriku. Setiap kali aku punya waktu sendirian, di kamar mandi, di pasar, di teras belakang, aku menghubungi kantor melalui ponsel yang kusembunyikan. Aku tetap memantau laporan keuangan Pradipta Group. Aku tetap memberi arahan pada beberapa direktur senior yang kupercaya lewat email yang kukirim larut malam. Tidak ada yang tahu. Perempuan berdaster lusuh yang menjemur pakaian di gang sempit itu adalah orang yang tanda tangannya menentukan proyek bernilai triliunan. Aku belajar banyak dari penyamaran ini. Aku belajar membaca manusia, membedakan senyum yang tulus dari senyum yang menyimpan pisau. Aku belajar bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh isi dompetnya, tapi oleh cara ia memperlakukan orang yang ia kira lebih rendah. Dan aku belajar satu hal lagi, bahwa kesabaran, jika disimpan terlalu lama, akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari kemarahan. Ia berubah menjadi ketegasan. Pak Joko sudah lama menunggu kata dariku. Selama 3 tahun. Ia dan timnya memantau dari kejauhan, mencatat setiap perlakuan, mengumpulkan setiap bukti, tanpa pernah ikut campur, karena aku memintanya begitu. Tapi malam, saat bulan mencungkil kotak besiku, garis itu terlewati. Pagi sebelum sidang, aku menelpon ayah. Ayah, aku sudah selesai, kataku. Aku ingin pulang. Sebagai Kayana, hening sejenak di ujung sana. Lalu suara ayah bergetar menahan sesuatu. Ayah sudah menunggu kalimat itu selama 3 tahun. Nak, kami akan datang. Semuanya. Aku tahu apa artinya itu. Saat keluarga Pradipta memutuskan untuk hadir, mereka tidak pernah datang setengah-setengah. Aku menutup telepon, lalu duduk di tepi ranjang. Untuk terakhir kalinya, aku menatap daster lusuh yang tergantung di balik pintu. Topeng yang sudah 3 tahun kupakai. Besok, aku tak akan membutuhkannya lagi. Lalu pikiranku melayang pada Galang. Pada pria yang dulu menumpahkan kopi ke mejaku dengan senyum malu-malu. Aku pernah benar-benar mencintainya. Bukan kemarahan yang kurasakan padanya sekarang, tapi sesuatu yang lebih sepi. Kekecewaan, karena ia bukan tidak mampu membelaku. Ia hanya memilih untuk tidak. Setiap kali ada kesempatan untuk berdiri, ia memilih duduk. Setiap kali ada kesempatan untuk bersuara, ia memilih diam. Dan diam dalam ketidakadilan adalah bentuk lain dari kekejaman. Aku tidak membencinya. Aku hanya berhenti menunggunya. Pagi hari, sidang. Rumah itu ramai sejak subuh. Bulan tampak ceria, mengenakan kebaya terbaiknya, seolah hendak menghadiri perayaan, bukan perceraian anaknya. Sasti bahkan berdandan menor, sibuk berfoto. Hari ini hari kebebasan, kata Bulan sambil tertawa. Setelah ini, kita cari menantu yang benar buat Galang, yang bisa mengangkat derajat keluarga. Sasti menimpali. Iya, biar tahu rasa si sok suci itu. Pergi tanpa bawa apa-apa, persis pengemis. Galang hanya diam di sudut, wajahnya tegang. Sesekali ia melirikku, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi seperti biasa, tak ada yang keluar dari bibirnya. Kami berangkat ke pengadilan agama dengan mobil tua Bulan. Sepanjang jalan, ibu dan anak perempuannya itu tertawa-tawa, membicarakan rencana masa depan tanpa aku. Aku duduk di belakang, tenang.
menatap jalanan yang berlalu. Mereka tidak tahu. Ini adalah perjalanan terakhir mereka sebagai orang-orang yang merasa berkuasa atas hidupku. Sidang berjalan singkat. Di ruang yang dingin itu, hakim membacakan keputusan. Galang menandatangani. Lalu giliranku. Aku menorehkan namaku untuk terakhir kalinya. Dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar. Palu diketuk. Sah. Pernikahanku dengan Galang resmi berakhir. Bulan langsung berdiri, merangkul Galang dengan wajah berseri. Selesai. Akhirnya selesai. Ayo kita pulang, kita rayakan. Sasti tertawa, menatapku dengan sinis. Nah, sekarang kamu bebas pergi. Tidak usah balik lagi ya. Sama cari hidup sendiri, kalau bisa. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan keluar dari ruang sidang, menuju pelataran pengadilan. Mereka mengikuti di belakang, masih tertawa, masih merasa menang. Dan saat itulah semuanya berubah. Di pelataran, satu persatu, mobil-mobil hitam mengkilap berhenti. Bukan satu, bukan dua, 9 unit. Berjejer rapi seperti barisan kehormatan. Kaca-kaca gelap, pelat nomor, yang membuat beberapa orang di sekitar berbisik. Para sopir berseragam turun, membuka pintu serentak. Buwulan berhenti tertawa, Sasti membeku. Galang menatap dengan mulut setengah terbuka. Dari mobil paling depan, turun seorang pria berusia 60-an, berjas hitam yang dijahit sempurna. Wajah yang sering muncul di sampul majalah bisnis. Bapak Arya Pradipta, pendiri Pradipta Group. Di belakangnya, seorang perempuan anggun berbalut busana elegan. Bundaku. Lalu Pak Joko dan beberapa pria berjas lain yang kukenal sebagai jajaran direksi. Mereka semua berjalan lurus, bukan ke arah Buwulan, bukan ke arah Galang, tapi ke arahku dan ayah dengan mata yang berkaca-kaca, memelukku erat. Maaf ayah terlambat, nak. 3 tahun ini pasti berat sekali untukmu. Aku tersenyum untuk pertama kalinya dengan bebas di hadapan mereka semua. Tidak apa-apa, ayah. Aku sudah pulang sekarang. Di belakangku terdengar suara benda jatuh. Aku berbalik. Buwulan terduduk di lantai marmer. Wajahnya pucat pasi. Tubuhnya gemetar. Ia hampir pingsan. Kah, Kanaya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ini apa? Siapa kamu sebenarnya? Aku menatapnya. Tenang, tanpa kebencian, tapi juga tanpa belas kasihan yang dibuat-buat. Nama saya Kayana Pradipta. Bu, kataku. Putri tunggal Bapak Arya Pradipta, pewaris Pradipta Group. Perempuan yang selama 3 tahun ibu suruh mencuci piring dan makan dari mangkuk sisa. Sasti yang berdiri di samping ibunya. Wajahnya berubah dari merah menjadi putih. Ponsel di tangannya terjatuh. Tidak mungkin. Gumamnya berulang-ulang. Pradipta Group, kata Galang lirih. Seolah baru saja dihantam sesuatu. Itu perusahaan yang membangun apartemen tempat kantorku. Bahkan pabrik tempatku bekerja dulu ada di lahan milik mereka. Benar, Mas, kataku. Menatapnya. Kantor tempat kamu bekerja. Gedungnya milik keluargaku. Hotel tempat pesta Paman Herman juga milik keluargaku. Selama ini kalian merasa aku tidak punya apa-apa. Padahal hampir setiap tempat yang kalian banggakan berdiri di atas tanah keluargaku. Hening menyelimuti pelataran itu. Orang-orang yang lewat berhenti, menyaksikan adegan yang seolah keluar dari sinetron. Buwulan dengan susah payah mencoba berdiri. Suaranya kini berubah. Dari pongah menjadi memelas. Nak, Kanaya. Maksud ibu. Kayana. Ibu tidak tahu. Kalau ibu tahu, ibu tidak akan pernah. Itu dia masalahnya. Bu, potongku. Pelan, tapi tegas. Ibu tidak akan memperlakukan saya buruk kalau ibu tahu saya kaya. Tapi ibu memperlakukan saya seperti sampah. Justru karena ibu kira
saya miskin. Itu yang membuat semuanya jelas. Ibu tidak pernah membenci saya. Ibu hanya membenci kemiskinan yang ibu kira saya bawa. Air mata mulai menggenang di mata Bu Wulan. Tapi kali ini, bukan air mata yang membuatku iba. Selama 3 tahun, lanjutku, saya mencari satu hal, cinta yang tulus, tanpa melihat harta. Dan kalian mengajari saya pelajaran paling berharga, bahwa di rumah ini tidak ada satupun yang mencintai saya. Kalian hanya mencintai apa yang bisa saya berikan. Dan ketika kalian kira saya tidak bisa memberi apa-apa, kalian membuang saya. Galang melangkah maju, wajahnya hancur. Kenaya, tolong, beri aku kesempatan. Aku tidak tahu. Aku. Justru itu, Mas, kataku. Dan untuk pertama kalinya, suaraku sedikit bergetar, bukan karena lemah, tapi karena lega. Kamu tidak perlu tahu siapa aku untuk membelaku. Kamu hanya perlu mencintaiku sebagai istrimu. Tapi kamu memilih diam berkali-kali. Kalau kamu membelaku saat kamu kira miskin. Hari ini ceritanya akan berbeda, tapi kamu tidak. Dan sekarang sudah terlambat. Aku berbalik pada ayah dan bunda, lalu pada Pak Joko yang membawa map tebal berisi dokumen. Pak Joko, tolong serahkan, kataku. Pak Joko menyerahkan map itu pada Bu Wulan. Tangan perempuan itu gemetar saat membukanya. Itu adalah surat utang atas nama Galang yang ibu buat untuk membeli cincin sasti, kataku. Kebetulan, pemberi pinjamannya adalah salah satu anak perusahaan keluarga saya. Tenang, Bu, saya tidak akan menagih. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa bahkan utang yang ibu pakai untuk gengsi ternyata bersumber dari keluarga menantu yang ibu hina. Wajah Bu Wulan benar-benar runtuh. Dan satu hal lagi, kataku. Menatap mereka bertiga satu persatu. Rumah yang selama ini kalian tempati. Tanah tempat rumah itu berdiri. Beberapa bulan lalu, melalui pihak ketiga. Lahan di kawasan itu telah dibeli oleh sebuah perusahaan untuk proyek peremajaan. Perusahaan itu adalah milik keluarga saya. Kalian akan menerima surat pemberitahuan resmi. Bukan dari saya, tapi dari hukum. Aku tidak mengatakannya dengan nada mengancam. Aku mengatakannya dengan tenang, seperti membacakan sebuah fakta. Dan justru ketenangan itulah yang membuat mereka benar-benar gemetar. Bu Wulan jatuh berlutut. Tolong, Nak, jangan usir kami. Kami tidak punya tempat lain. Aku menatapnya. Dan untuk sesaat, kalimat yang pernah ia ucapkan padaku terngiang. Kamu pergi. Dan jangan kembali. Bu, kataku pelan. 3 tahun lalu, saat saya datang ke rumah ini dengan tangan kosong, ibu memperlakukan saya seperti pengemis yang beruntung. Hari ini, ibu memohon di hadapan perempuan yang sama. Saya tidak akan mengusir ibu seperti ibu mengusir saya. Saya bukan ibu, tapi konsekuensi dari perbuatan. Itu bukan saya yang menentukan. Itu hukum karma yang berjalan sendiri. Aku berbalik. Tidak ada yang perlu kutambahkan lagi. Aku melangkah menuju mobil yang sudah dibukakan pintunya. Tapi sebelum masuk, seseorang memanggil namaku. Suara yang kukenal. Kayana. Aku menoleh. Renata. Perempuan yang dulu dipamerkan Bu Wulan di pesta sebagai pembanding untuk merendahkanku. Ia berdiri di kejauhan. Rupanya kebetulan ada urusan di pengadilan. Matanya membulat, menyatukan potongan-potongan yang selama ini membingungkannya. Jadi, selama ini, kamu yang itu, Kayana Pradipta, yang fotonya jarang muncul itu, tanyanya. Hampir tak percaya. Aku ikut hadir di pesta Paman Herman. Aku ingat bagaimana Bu Wulan memperlakukanmu. Aku malu sekali waktu itu, dijadikan alat untuk menghinamu. Maaf. Aku tersenyum tipis padanya. Setidaknya, ada satu orang di antara mereka yang masih punya rasa malu. Tidak apa-apa, Renata. Kamu hanya kebetulan ada di sana. Bukan kamu yang menghina. Terima kasih sudah mengatakannya. Renata mengangguk. Lalu menatap Bu Wulan yang masih terduduk dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Mungkin campuran antara kasihan dan kelegaan. Karena ia tidak jadi terikat dengan keluarga seperti itu. Berita itu
menyebar cepat, lebih cepat dari yang kuduga. Dalam hitungan hari, kabar tentang pewaris Pradipta Group yang menyamar menjadi menantu miskin dan diperlakukan keji oleh keluarga suaminya menjadi perbincangan di mana-mana. Bukan karena aku menginginkannya, tapi karena terlalu banyak orang yang menyaksikan adegan di pelataran pengadilan itu dan merekamnya. Ada yang memujiku sebagai perempuan kuat. Ada pula yang mencibir, mengatakan, aku sengaja membuat drama, tapi aku tidak lagi peduli pada pendapat orang. Aku sudah belajar. Kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan atau pujian. Ia datang dari kedamaian batin dan keberanian untuk menjadi diri sendiri seutuhnya. Yang lebih menyentuh adalah reaksi keluarga besar Galang, para bibi dan paman yang dulu diam saja saat aku dihina. Kini berbalik. Beberapa dari mereka menghubungiku, meminta maaf. Mengatakan mereka sebenarnya tidak setuju dengan perlakuan Bu Wulan, tapi tidak berani bersuara. Pak Herman, sang paman yang dihormati, bahkan datang langsung untuk meminta maaf atas nama keluarga. Nak, paman malu sekali, katanya. Suaranya berat. Kami semua melihat, tapi tidak ada yang berani menegur Wulan. Kami pengecut. Maafkan kami, aku menerima maaf mereka dengan tulus, karena menyimpan dendam hanya akan memberatkan langkahku ke depan. Tapi aku juga tahu, beberapa hal tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Sementara itu, hidup keluarga Wibowo mulai berbalik, persis seperti roda yang berputar. Galang kehilangan pekerjaannya, bukan karena aku campur tangan, tapi karena ketika kisah perlakuan buruk keluarganya viral, perusahaan tempatnya bekerja merasa nama baik mereka tercoreng dengan mempekerjakannya. Reputasinya hancur. Tak ada perusahaan yang mau menerima pria yang dikenal membiarkan istrinya dihina tanpa membela. Bu Wulan jatuh sakit-sakitan. Stres berat dan malu yang menumpuk membuatnya jarang keluar rumah. Tetangga yang dulu ia banggakan kini berbisik-bisik di belakangnya. Mimpinya tentang menantu kaya yang akan mengangkat derajatnya justru berakhir dengan kehilangan menantu yang sebenarnya jauh lebih kaya dari yang ia bayangkan. Sasti pun tak luput saat kisahnya menyebar. Perilaku merendahkannya selama ini terungkap di lingkaran pertemanannya. Banyak yang menjauh. Ia yang dulu gemar membanggakan diri, kini kesulitan bahkan untuk sekedar dipercaya orang. Mereka kehilangan banyak hal, bukan karena aku merampasnya, tetapi karena kesombongan, keserakahan, dan cara mereka memperlakukan orang lain. Akhirnya berbuah pada diri mereka sendiri. Soal rumah dan tanah, proses hukumnya berjalan sesuai aturan. Mereka diberi waktu dan kompensasi yang layak, jauh lebih layak dari yang sebenarnya harus mereka terima. Aku tidak ingin menghancurkan mereka sampai ke titik nol. Itu bukan tujuanku. Aku hanya ingin keadilan, bukan kehancuran total. Aku tidak bersukacita atas penderitaan mereka, sungguh. Tapi aku juga tidak merasa perlu menanggung beban rasa bersalah. Apa yang mereka tuai adalah benih yang mereka tanam sendiri. Hari-hari setelah itu, aku kembali ke kehidupan yang telah lama kutinggalkan. Tapi anehnya, aku bukan lagi Kayana yang sama seperti 3 tahun lalu. Aku kembali ke kantor pusat Pradipta Group, gedung pencakar langit yang dulu hanya kupandang dari kejauhan saat menyamar. Kali ini, aku masuk bukan sebagai putri yang dimanja, tapi sebagai perempuan yang sudah ditempa. Aku datang paling pagi sebelum jam kerja dimulai dan sering pulang paling akhir. Aku mengikuti setiap rapat, mempelajari setiap laporan, menyerap setiap informasi. Pengalaman pahit di rumah Galang justru memberiku sesuatu yang tak bisa diajarkan sekolah bisnis manapun. Kemampuan membaca manusia. Membaca niat tersembunyi di balik senyuman. Dalam beberapa bulan, aku mulai menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Ide-ide segar untuk proyek hunian terjangkau bagi kalangan muda. Strategi negosiasi yang tajam dalam mengakuisisi lahan. Para direktur senior yang awalnya meragukan. Perlahan mulai menaruh hormat. Aku tidak lagi hanya dikenal sebagai putri Bapak Arya, tapi sebagai Kayana Pradipta. Eksekutif muda yang kompeten dan punya visi. Tapi yang paling kusyukuri bukan jabatan, bukan pula angka di rekening. Yang paling kusyukuri adalah aku belajar
siapa diriku saat tidak punya apa-apa. Karena hanya saat kita kehilangan segala atribut, kita benar-benar tahu apa yang tersisa dari diri kita. Ayah suatu malam mengajakku bicara di balkon rumah. Angin malam berembus pelan. "Nak," katanya, "ayah minta maaf dulu membiarkanmu menjalani semua ini. Ayah tahu kamu ingin membuktikan sesuatu, tapi melihatmu menderita selama 3 tahun, itu menyiksa ayah dan bunda." Aku menggeleng. Justru aku berterima kasih, Ayah, karena Ayah memberiku kebebasan untuk jatuh dan kepercayaan bahwa aku bisa bangkit. Kalau Ayah menarikku sejak awal, aku tidak akan pernah jadi seperti sekarang. Ayah tersenyum, lalu menggenggam tanganku, sama seperti saat aku kecil. Harta itu titipan. Nah, tapi harga diri itu milikmu sepenuhnya, dan kamu menjaganya dengan baik. Tentang Galang, aku tak pernah lagi bertemu dengannya secara langsung. Tapi suatu hari, sebuah surat sampai ke kantorku. Tulisan tangannya, ia meminta maaf. Panjang lebar, mengaku menyesal, mengaku pengecut, mengaku baru memahami betapa berharganya aku setelah kehilangan. Aku membaca surat itu sampai habis, lalu kulipat rapi dan kusimpan. Bukan untuk dikenang dengan benci, tapi sebagai pengingat bahwa cinta tanpa keberanian hanyalah kenyamanan yang rapuh. Dan aku tidak pernah membalas surat itu. Beberapa bab dalam hidup memang lebih baik ditutup tanpa kata. Aku memilih untuk melangkah maju, membangun masa depan, tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk perusahaan keluarga dan untuk banyak proyek sosial yang kurintis. Salah satunya, program rumah layak huni untuk keluarga muda berpenghasilan rendah. Karena aku tahu rasanya hidup dalam keterbatasan. Aku pernah ada di sana, meski hanya sebagai penyamaran. Dan pengalaman itu membuatku lebih peka, bukan lebih sombong. Cerita ini mengajarkan banyak hal, bahwa cara seseorang memperlakukan orang yang ia kira lebih rendah adalah cermin sejati dari karakternya. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan atau ponsel yang ia pegang, karena kau tidak pernah benar-benar tahu siapa yang sedang berdiri di hadapanmu. Dan jangan pula menggadaikan harga diri demi kenyamanan, seperti yang dilakukan Galang. Karena pada akhirnya, keberanian untuk berdiri di sisi yang benar jauh lebih berharga dari kenyamanan untuk diam. Ada banyak perempuan di luar sana yang mungkin sedang berada di posisiku dulu. Diremehkan, dihina, diperlakukan seperti tak berharga di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Untuk kalian, aku ingin mengatakan ini. Harga dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanmu, tapi oleh seberapa teguh kau menolak untuk percaya pada penghinaan mereka. Kekuatanmu mungkin belum terlihat hari ini, tapi simpan, rawat. Dan suatu saat, ia akan bicara untukmu, lebih lantang dari semua hinaan yang pernah kau terima. Ada juga banyak suami seperti Galang di luar sana, pria yang mencintai dengan caranya, tapi tak cukup berani membela, yang memilih diam karena diam terasa lebih mudah. Untuk kalian, ketahuilah, istri tidak meminta kalian menjadi pahlawan. Ia hanya meminta kalian berdiri di sisinya, terutama saat dunia menyerangnya. Diameter di saat seperti itu adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Ulan yang mengukur nilai seorang menantu dari isi dompetnya, yang lupa bahwa menantu juga anak orang yang dititipkan untuk dijaga, bukan untuk diinjak. Ingatlah, cara kalian memperlakukan menantu hari ini adalah cara yang akan kembali pada kalian esok hari. Hukum karma tidak pernah salah alamat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk berbuat baik atau untuk menyakiti. Pilihan untuk menghargai atau untuk merendahkan. Dan setiap pilihan akan menuai hasilnya pada waktunya. Aku, Kayana Pradipta, akhirnya pulang. Bukan hanya ke rumah keluargaku, tapi ke dalam diriku sendiri. Perempuan yang dulu bersembunyi di balik daster lusuh, kini berdiri tegak, dengan kepala terangkat dan hati yang utuh. Karena pada akhirnya harga diri adalah mahkota, dan tidak seorang pun, sekuat apapun mereka mencoba, berhak menginjaknya.
Terima kasih, sahabat, sudah menemani kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan kekuatan dari kisahmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Suamiku menamparku di depan seluruh keluarga besarnya. Lalu, ibu mertuaku tersenyum puas, menyuruhku angkat kaki dari rumah itu malam itu juga. Mereka pikir saya hanya menantu miskin yang menumpang hidup. Mereka pikir tanpa mereka, saya bukan siapa-siapa. Tapi malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang tahu satu hal. Sertifikat tanah, akta rumah, dan seluruh surat warisan atas tanah seluas 2 hektar tempat mereka berdiri. Semuanya atas nama saya. 5 tahun saya diam. 5 tahun saya menelan setiap hinaan. Dan malam itu, saya memutuskan diam. Saya sudah cukup. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Cerita Kami. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang mungkin akan membuat dada kalian sesak lalu lega di akhir. Sebuah kisah tentang seorang perempuan yang dianggap tidak berharga di rumahnya sendiri. Sebelum kita mulai, tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Tuliskan juga nama dan kota kalian di kolom komentar, supaya kita makin saling mengenal. Sudah siap? Mari kita mulai. Nama saya Anindya, 34 tahun. Dulu, saya seorang dokter umum di sebuah klinik di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sudah 8 tahun saya menikah dengan Raka. Dan selama 5 tahun terakhir, saya tidak lagi memakai jas putih saya. Bukan karena saya mau, tapi karena saya dipaksa. Rumah tempat kami tinggal berdiri megah di pinggiran Bintaro. 2 lantai. Halaman luas. Pagar besi tinggi yang mengilap setiap pagi karena Bibi Inah membersihkannya. Lampu kristal menggantung di ruang tengah. Marmer dingin di setiap lantai. Orang yang lewat di depan pagar pasti mengira penghuni rumah ini hidup bahagia. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tanah dan rumah ini adalah warisan dari almarhum ayah saya. Ayah seorang notaris terpandang sebelum beliau meninggal. Beliau memindahkan seluruh aset atas nama saya. Anak tunggalnya, sertifikat, akta, surat warisan. Semuanya tersimpan rapi atas nama Anindya, bukan atas nama siapapun yang lain. Tapi pernikahan mengubah segalanya. Setahun setelah saya menikah, Ibu Raka, yang harus saya panggil Bu Wati, datang berkunjung. Lalu, beliau tidak pernah pulang. Katanya hanya menginap beberapa hari. Beberapa hari itu berubah menjadi 5 tahun. Bersama beliau, datang pula Sinta, adik ipar saya, adik perempuan Raka, 29 tahun, yang sampai hari itu belum juga mandiri. Sinta tinggal di kamar paling besar di lantai 2. Kamar yang dulu saya siapkan untuk anak saya kelak. Sejak hari itu, rumah saya berhenti menjadi rumah saya. Awalnya, perubahan itu kecil, hampir tidak terasa. Bu Wati mulai mengatur isi dapur. Beliau memindahkan perabotan, mengganti tirai, menyuruh Bibi Inah memasak menu yang berbeda. Saya diam. Saya pikir beliau hanya ingin merasa berguna di usia senjanya. Saya menghormati beliau sebagai ibu dari suami saya. Lalu hal-hal kecil itu membesar. Suatu malam, saya pulang larut dari klinik. Ada pasien gawat darurat yang harus saya tangani sampai tengah malam. Begitu saya membuka pintu, Bu Wati sudah duduk di sofa, menatap saya dengan tatapan tajam. Perempuan macam apa yang pulang selarut ini? Kata beliau, pelan. Suamimu di rumah. Tapi kamu malah keluyuran entah kemana. Saya menahan napas. Saya bekerja, Bu. Ada pasien yang harus saya tolong. Bu Wati mendengus. Bekerja. Istri yang baik itu di rumah, mengurus suami, bukan sok sibuk di luar sana. Saya menatap Raka, berharap suami saya membela saya. Tapi Raka hanya menunduk, sibuk dengan ponselnya. Seolah percakapan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa asing di rumah saya sendiri. Hal-hal seperti itu lalu menjadi rutinitas. Setiap kali saya pulang, selalu ada komentar. Kalau saya pulang cepat, saya disebut malas-malasan di klinik. Kalau saya pulang larut,
Saya disebut tidak becus mengurus suami. Apapun yang saya lakukan selalu salah di mata Bu Wati. Meja makan yang seharusnya menjadi tempat keluarga berkumpul dengan hangat, berubah menjadi arena penghakiman. Suatu malam, saya menyiapkan masakan kesukaan Raka, rendang, yang saya masak sendiri sepulang dari klinik. Meski tubuh saya sudah lelah, saya menatanya rapi di meja, berharap setidaknya malam itu bisa berlalu dengan damai. Tapi Bu Wati mencicipi sesuap, lalu meletakkan sendoknya dengan keras. "Rendangmu terlalu asin, tidak seperti buatan ibu kandungnya Raka." Pantas saja Raka makin kurus, makanya tidak enak begini. Saya menunduk. "Maaf, Bu, nanti saya perbaiki." Sinta ikut menimpali sambil tertawa kecil. "Mbak Anindya kan sibuk jadi dokter. Mana sempat belajar masak yang benar?" Raka, suami saya, hanya diam. Ia bahkan ikut mendorong piring rendang itu menjauh, lalu meminta Bibi Inah memesankan makanan dari luar. Rendang yang saya masak dengan susah payah dibiarkan dingin di meja, tak tersentuh. Saya makan sendirian malam itu di dapur. Saya bilang pada diri saya sendiri, ini hanya soal makanan, tidak penting. Tapi sebenarnya yang sakit bukan soal rendangnya. Yang sakit adalah perasaan bahwa di rumah ini tidak ada satupun usaha saya yang dianggap cukup. Begitulah hari-hari saya berjalan. Setiap pagi saya bangun, mencoba menjadi cukup baik untuk mereka. Setiap malam saya tidur dengan rasa bahwa saya selalu kurang. Beberapa minggu kemudian, Sinta mulai ikut bersuara. Adik ipar saya itu punya cara bicara yang manis di permukaan, tapi menusuk di dalamnya. "Mbak Anindya," katanya suatu pagi, sambil menyeruput kopi yang dibuatkan Bibi Inah. "Klinik itu kan tidak menghasilkan banyak. Buat apa capek-capek? Kakak saya kan sudah cukup mapan." Saya tersenyum tipis. Saya tidak menjawab, karena saya tahu klinik itu lebih dari sekedar uang bagi saya. Itu adalah satu-satunya tempat di mana saya masih merasa menjadi diri saya sendiri. Tapi mereka tidak akan membiarkan saya menyimpan bahkan satu hal itu. Tekanan untuk berhenti bekerja datang seperti air yang menetes pelan tapi pasti. Mula-mula Bu Wati mengeluh sakit kepala setiap kali saya berangkat. Lalu beliau mulai pura-pura jatuh di kamar mandi, supaya saya merasa bersalah meninggalkannya. Sinta menambah bumbu. Katanya, tetangga sudah mulai bergunjing. Menantu keluarga ini lebih sibuk mengurus orang lain daripada mertuanya sendiri. Saya bertahan. Selama berbulan-bulan, saya bertahan. Sampai suatu malam, Raka duduk di tepi tempat tidur dengan wajah serius. "Anindya," katanya, "ibu sudah tua. Sinta juga butuh ditemani. Berhentilah dari klinik itu demi keluarga ini." Saya menatapnya lama. "Raka, klinik itu hidupku. Kamu tahu itu. Hidupmu sekarang di sini," jawabnya dingin. "Sebagai istri, sebagai menantu, jangan egois." "Egois," kata itu menusuk dalam-dalam. "Akulah yang setiap bulan menanggung listrik rumah ini, belanja dapur, bahkan uang jajan Sinta. Tapi akulah yang disebut egois." Keesokan paginya, saya menyerahkan surat pengunduran diri ke klinik dengan tangan gemetar. Saya melepas jas putih saya, melipatnya rapi, lalu menyimpannya di lemari paling bawah. Hari itu, sebagian dari diri saya mati. Setelah saya di rumah penuh waktu, perlakuan mereka justru semakin parah. Sinta memperlakukan saya seperti pembantu kedua. "Mbak, tolong setrikakan baju ini." "Mbak, kopi saya kurang manis." "Mbak, kamar saya belum dibereskan." Saya, yang dulu menyelamatkan nyawa orang di ruang gawat darurat, kini disuruh-suruh oleh adik ipar saya sendiri di rumah yang sertifikatnya atas nama saya. Di tengah semua kepedihan itu, hanya ada satu orang di rumah ini yang masih melihat saya sebagai manusia. Bibi Inah. Bibi Inah sudah mengabdi pada keluarga saya sejak saya kecil. Beliau dulu bekerja untuk ayah saya dan ikut tinggal bersama saya setelah ayah meninggal. Beliau tahu siapa pemilik rumah ini yang sebenarnya. Beliau tahu betapa kerasnya ayah saya bekerja membangun semua ini. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Bibi Inah mengetuk pintu kamar saya pelan. Beliau membawa semangkuk sup hangat. "Ibu belum makan dari tadi pagi," bisik beliau. Saya buatkan sup. Diam-diam,
Jangan sampai Bu Wati tahu. Saya menerima mangkuk itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Bibi. Bibi Inah duduk di tepi tempat tidur, lalu menggenggam tangan saya. Bu Anindya, saya ini cuma pembantu. Saya tidak bisa berbuat banyak. Tapi saya tidak tahan melihat ibu diperlakukan seperti ini di rumah yang dibangun bapak ibu sendiri. Bapak pasti sedih kalau melihat ini dari atas sana. Kata-kata itu membuat saya menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis seorang yang akhirnya merasa dimengerti. Bibi, kata saya, suatu hari nanti semua ini akan berubah. Saya janji dan Bibi akan tetap di sini bersama saya. Bibi Inah tersenyum, mengusap kepala saya seperti seorang ibu. Saya akan menunggu hari itu. Bu, sejak malam itu saya tahu saya tidak benar-benar sendirian dan harapan kecil itu cukup untuk membuat saya bertahan sedikit lebih lama. Bibi Inah, pembantu kami yang setia, beberapa kali menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Suatu kali, ia berbisik, "Sabar ya, Bu. Saya tahu rumah ini milik Ibu. Saya yang dulu ikut almarhum Bapak Ibu." Kata-kata itu satu-satunya pelipur lara saya. Lalu masalah uang mulai muncul ke permukaan. Bu Wati mengumumkan bahwa Sinta akan segera bertunangan. Pernikahannya direncanakan besar-besaran. Dan tanpa bertanya, beliau menatap saya, Anindya, yang akan menanggung semuanya. Sudah sepantasnya menantu berbakti. Angkanya bukan main. 500 juta untuk pesta. Saya menolak dengan halus. Saya bilang, saya sudah tidak bekerja. Dari mana uang sebanyak itu? Wajah Bu Wati mengeras. Jual perhiasanmu. Atau beliau berhenti sejenak. Jual saja sebagian tanah rumah ini. Toh ini rumah keluarga. Saya tertegun. Rumah keluarga. Mereka benar-benar mengira rumah ini milik mereka. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya turun ke dapur untuk minum. Dan di balik dinding ruang keluarga, saya mendengar suara Bu Wati dan Sinta yang sedang berbisik-bisik. Bu, kapan kita suruh dia tanda tangan? Suara Sinta. Sabar, jawab Bu Wati. Kita buat dia merasa tidak punya pilihan dulu. Begitu dia tanda tangan, rumah ini resmi atas nama Raka. Lalu kita atur sisanya. Tangan saya membeku memegang gelas. Jadi ini rencana mereka. Mereka ingin saya menyerahkan rumah yang sah milik saya ke tangan Raka. Mereka pikir saya tidak akan pernah tahu, tapi malam itu mereka melakukan satu kesalahan fatal. Mereka meremehkan perempuan yang sudah 5 tahun mereka anggap bodoh. Keesokan harinya, Raka benar-benar menyodorkan sebuah map. Isinya, surat pernyataan pengalihan hak. Tanda tangan di sini, katanya santai. Biar urusan administrasi rumah lebih gampang. Semua atas namaku saja. Saya memandang map itu, lalu saya tersenyum kecil. Aku perlu baca dulu. Raka, beri aku waktu beberapa hari. Raka mengangguk. Tidak curiga sama sekali. Mereka pikir saya hanya mengulur waktu karena takut. Padahal beberapa hari itu adalah waktu yang saya butuhkan. Siang itu, dengan alasan menengok teman lama, saya pergi ke kantor seorang notaris dan pengacara di Kuningan. Namanya Bu Ratna. Beliau adalah sahabat almarhum ayah saya, dan beliau menyimpan salinan asli seluruh dokumen warisan saya. Di ruangan ber-AC yang sejuk itu, Bu Ratna membuka berangkas dan mengeluarkan setumpuk dokumen bersegel. Sertifikat hak milik, akta warisan, surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional, semuanya tanpa kecuali atas nama Anindya. Semua ini masih sah 100% atas namamu. Nak, kata Bu Ratna pelan, tidak ada satu orang pun yang bisa mengubahnya tanpa tanda tanganmu. Ayahmu sengaja membuatnya begitu. Beliau seperti sudah tahu hari ini akan datang. Air mata saya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya ingat siapa saya sebenarnya. Bu Ratna, kata saya, menyeka mata. Saya butuh bantuan ibu, bukan untuk menjual, tapi untuk membuat mereka mengerti siapa pemilik rumah ini. Bu Ratna tersenyum. Almarhum ayahmu akan bangga. Ceritakan rencanamu. Saya menjelaskan semuanya kepada Bu Ratna. Tentang surat pengalihan hak yang Raka suruh saya tanda tangani. Tentang rencana Bu Wati dan Sinta
yang saya dengar malam itu. Tentang 5 tahun yang saya lewati dalam diam. Bu Ratna mendengarkan dengan saksama. Sesekali mencatat di buku kecilnya. Setelah saya selesai, beliau melepas kacamatanya. Lalu menatap saya dengan tatapan penuh keyakinan. "Anindya," kata beliau, "kamu tidak perlu menjual apapun. Kamu tidak perlu mengusir mereka dengan kekerasan. Hukum sudah berdiri di pihakmu sejak awal. Yang kita lakukan hanyalah menunjukkan kebenaran itu di depan mata mereka. Pada saat yang paling tepat," beliau menjelaskan rencananya. Beliau akan menyiapkan surat pemberitahuan resmi kepada penghuni yang tidak memiliki hak hukum atas properti. Beliau juga akan mengatur agar seorang petugas dari Badan Pertanahan hadir untuk memverifikasi keabsahan dokumen secara langsung jika ada yang meragukan. "Tapi yang terpenting," kata Bu Ratna, "adalah kamu. Anindya, kamu harus berani berdiri di depan mereka semua dan mengatakan kebenaran. Dokumen ini hanya alat. Keberanianmu yang akan mengakhiri semuanya." Saya mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa punya pijakan. Saya bukan lagi menantu yang takut. Saya adalah putri seorang notaris, pemilik sah atas tanah yang diwariskan ayah saya dengan cinta. Sebelum saya pulang, Bu Ratna menggenggam tangan saya. "Ayahmu pernah berkata kepada saya bertahun-tahun lalu," katanya, "Ratna, kalau suatu hari nanti ada yang mencoba menyakiti Anindya lewat harta ini, pastikan dia tahu bahwa aku sudah melindunginya jauh sebelum hari itu datang. Hari itu sudah datang. Nah, dan ayahmu menepati janjinya." Air mata saya jatuh lagi. Bukan air mata kepedihan, tapi air mata seorang anak yang merasa, bahkan dari kejauhan, masih dilindungi oleh ayahnya. Saya pulang ke rumah malam itu dengan hati yang berbeda. Saya menyembunyikan dokumen-dokumen itu di tempat yang aman. Lalu saya menjalani hari-hari seperti biasa, menunggu momen yang tepat. Dan saya tahu, momen itu tidak akan lama lagi. Selama 5 tahun itu, ada banyak luka kecil yang menumpuk menjadi luka besar. Saya ingin menceritakan beberapa, agar kalian mengerti betapa beratnya diam yang saya pilih. Pernah suatu malam, saya demam tinggi. Tubuh saya menggigil di tempat tidur. Kepala saya berat. Saya meminta Raka mengambilkan obat di lemari dapur. Tapi dari ruang sebelah, saya mendengar suara Bu Wati. "Biarkan saja. Sakit sedikit, begitu saja manja. Kamu temani ibu nonton dulu." Dan Raka, suami saya, memilih menemani ibunya menonton televisi, sementara istrinya menggigil sendirian sampai pagi. Saya bangun keesokan harinya, mengambil obat sendiri, lalu menyeduh teh hangat untuk diri saya sendiri. Saya menangis di dapur, pelan-pelan, agar tidak ada yang dengar. Tapi saya tetap bangkit, karena di klinik masih ada pasien yang menunggu saya. Saat itu, saya belum berhenti bekerja. Lalu ada peristiwa cincin. Ibu saya sebelum meninggal mewariskan sebuah cincin emas bermata zamrud kepada saya. Itu satu-satunya peninggalan dari beliau yang saya simpan dengan sangat hati-hati. Suatu hari, cincin itu hilang dari laci kamar saya. Saya mencari kemana-mana. Panik bukan main. Beberapa minggu kemudian, saya melihat cincin itu melingkar di jari Sinta. Cincin ibu saya di jari adik ipar saya, Sinta. "Itu cincin saya, peninggalan ibu saya," kata saya. Mencoba menahan suara. Sinta menatap cincin di jarinya dengan santai. "Oh, ini. Ibu yang kasih ke aku," katanya. "Daripada nganggur di laci, mending dipakai yang masih muda. Lagi pula, Mbak sudah punya banyak, kan?" Saya menatap Bu Wati. Beliau hanya mengangkat bahu. "Kamu sudah kaya, Anindya. Apa salahnya berbagi dengan keluarga?" Saya tidak menjawab. Saya kembali ke kamar, menutup pintu. Dan untuk kesekian kalinya, menelan air mata. Cincin ibu saya, satu-satunya kenangan yang tersisa, kini menjadi hiasan di tangan orang yang menghina saya setiap hari. Ada lagi peristiwa yang paling menyakitkan, tentang anak selama bertahun-tahun.
Saya dan Raka belum dikaruniai anak. Itu adalah luka pribadi saya. Dan Buati, alih-alih menghibur, justru menjadikannya senjata. Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan itu tidak berguna, kata beliau suatu hari di depan beberapa tamu. Untung saja Raka sabar. Kalau bukan karena dia, sudah dari dulu kamu saya minta pergi. Kata-kata itu menusuk paling dalam. Karena di balik topeng dokter yang kuat, saya juga seorang perempuan yang punya kerinduan sendiri. Tapi saya menelannya. Saya selalu menelannya. Hari demi hari, saya merasa semakin kecil di rumah saya sendiri. Mereka memindahkan barang-barang saya. Mereka mengganti foto pernikahan saya di ruang tengah dengan foto keluarga Raka. Mereka bahkan mengubah kamar tidur utama menjadi kamar Buati dan memindahkan saya serta Raka ke kamar yang lebih kecil. Di rumah yang sertifikatnya atas nama saya, dan saya membiarkannya. Karena saya pikir, mungkin jika saya cukup sabar, cukup baik, suatu hari mereka akan melihat kebaikan saya. Saya salah. Kebaikan yang tidak dihargai hanya akan dianggap kelemahan. Sampai akhirnya, peristiwa surat pengalihan hak itu membuka mata saya. Mereka tidak menginginkan kesabaran saya. Mereka menginginkan segalanya yang saya miliki. Dan saat itulah saya tahu, diam saya harus berakhir. Selama beberapa hari berikutnya, saya berpura-pura seperti biasa. Saya tetap menyetrika baju Sinta. Saya tetap membuatkan kopi untuk Buati. Saya tetap diam ketika Raka pulang larut tanpa kabar. Tapi di dalam, saya sudah berbeda. Setiap hinaan kini tidak lagi menusuk. Karena saya tahu semua ini sebentar lagi akan berakhir. Bu Ratna mengabari saya bahwa semua persiapan sudah selesai. Hanya butuh satu momen yang tepat. Sambil menunggu, ada satu peristiwa lagi yang semakin meyakinkan saya bahwa keputusan ini benar. Suatu siang, seorang pria datang ke rumah. Ia membawa map dan mengaku dari sebuah perusahaan pembiayaan. Ia mencari Buati soal cicilan yang menunggak. Ternyata, selama ini Buati diam-diam meminjam uang ke berbagai tempat dengan dalih bahwa beliau pemilik rumah mewah ini. Para pemberi pinjaman percaya karena melihat rumah megah di belakang beliau. Pria itu menatap saya. Ibu Wati ada. Cicilan beliau sudah menunggak 3 bulan. Total tunggakan 200 juta. Beliau bilang, rumah ini jaminannya. Saya tertegun. Jadi inilah yang mereka lakukan. Dengan nama baik dan rumah yang sebenarnya milik saya. Mereka berhutang kemana-mana, mempertaruhkan properti yang bahkan bukan milik mereka. Saya menjelaskan kepada pria itu dengan tenang bahwa rumah ini bukan atas nama Buati. Saya tunjukkan salinan sertifikat yang kebetulan saya simpan. Wajah pria itu berubah pucat. Ia sadar perusahaannya telah ditipu dengan jaminan palsu. Malam itu, saya tidak mengatakan apapun kepada Buati. Saya hanya menyimpan kejadian itu dalam ingatan. Sebagai satu lagi alasan, mengapa diam saya harus segera berakhir. Mereka tidak hanya menghina saya. Mereka mempertaruhkan warisan ayah saya untuk keserakahan mereka sendiri. Dan momen yang saya tunggu datang lebih cepat dari yang saya kira. Pada malam-malam menunggu itu, saya sering duduk sendiri di kamar, memandangi foto ayah saya yang saya simpan di dalam laci. Foto beliau mengenakan kemeja batik, tersenyum hangat. Di hari beliau melantik saya sebagai dokter. Ayah saya bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap nasihatnya selalu saya ingat. Beliau pernah berkata, Anindya, harta itu bisa diambil orang, tapi ilmu dan harga diri tidak ada yang bisa merampasnya darimu, kecuali kamu sendiri yang menyerahkannya. Selama 5 tahun, saya telah menyerahkan harga diri saya sedikit demi sedikit kepada orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Saya menyerahkannya dengan dalih kesabaran. Tapi malam-malam itu, memandangi wajah ayah saya berjanji, saya akan mengambilnya kembali. Saya juga memikirkan klinik saya, pasien-pasien yang dulu mempercayakan kesehatan mereka kepada saya, anak-anak kecil yang saya obati, ibu-ibu yang saya temani saat melahirkan. Saya merindukan menjadi diri saya yang itu, bukan menantu yang ketakutan, tapi dokter yang dipercaya, perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri. Setiap malam,
Tekad saya semakin bulat. Saya tidak lagi merasa takut. Saya hanya menunggu waktu. Akhir pekan itu, Bu Wati mengadakan acara keluarga besar di rumah. Halal bihalal, katanya. Meski lebaran sudah lama lewat, sebenarnya itu hanya alasan untuk memamerkan rumah megah yang mereka kira milik mereka kepada seluruh sanak saudara. Belasan kerabat datang. Paman, bibi, sepupu Raka, semuanya berkumpul di ruang tengah yang luas. Bu Wati duduk di tengah seperti seorang ratu, mengenakan kebaya mahal dan perhiasan emas yang berkilau. Sinta memamerkan cincin tunangannya kepada para tamu. Raka berdiri di samping ibunya, tersenyum bangga. Dan saya disuruh hilir mudik membawa nampan berisi makanan dan minuman. Di rumah saya sendiri, saya menjadi pelayan untuk tamu-tamu yang bahkan tidak tahu nama saya. Di tengah keramaian itu, salah seorang bibi bertanya kepada Bu Wati, "Wati, rumah ini bagus sekali. Punya siapa sebenarnya?" Bu Wati tertawa lebar. "Iya, punya kami." "Lah, punya anak saya, Raka. Dia yang membangun semua ini dengan keringatnya sendiri. Saya yang sedang membawa nampan berhenti sejenak." Tangan saya menggenggam erat tepi nampan itu. 5 tahun. 5 tahun saya menelan kebohongan ini. Tapi malam ini, biarlah menjadi yang terakhir. Mungkin Bu Wati melihat ekspresi saya. Atau mungkin beliau hanya ingin mempermalukan saya di depan semua orang. Beliau memanggil saya dengan suara keras. "Anindya, kemari kamu." Saya mendekat. Semua mata kini tertuju pada saya. "Lihat menantu saya ini," kata Bu Wati kepada para tamu. Suaranya penuh sindiran. "Sudah 5 tahun menumpang di rumah ini. Tidak pernah berterima kasih. Bahkan untuk membiayai pernikahan adik iparnya saja, dia menolak." "Menantu macam apa ini?" Wajah saya panas. Bukan karena malu, tapi karena marah yang sudah terlalu lama saya tahan. "Bu," kata saya pelan tapi jelas, "saya tidak menumpang rumah ini." "Diameter," potong Bu Wati. "Beraninya kamu membantah di depan keluarga besar." Raka melangkah maju. Wajahnya merah. "Anindya, jaga sikapmu. Ini ibuku. Jangan bikin malu." "Raka, kamu harus dengar." Dan saat itulah tangan Raka melayang. Plak! Tamparan itu mendarat keras di pipi saya. Suaranya menggema ke seluruh ruangan yang mendadak senyap. Nampan di tangan saya jatuh. Gelas-gelas pecah berserakan di lantai marmer. Pipi saya terasa panas dan berdenyut. Seluruh ruangan terdiam. Para tamu menatap dengan mulut ternganga. Sinta justru tersenyum kecil, puas. Bu Wati mengangkat dagunya tinggi-tinggi. "Bagus," kata Bu Wati dingin. "Itu baru namanya suami yang tahu cara mendidik istri. Sekarang, kamu, Anindya, kemasi barangmu. Malam ini juga, kamu keluar dari rumah ini. Kami sudah muak denganmu." Saya berdiri diam. Tangan saya menyentuh pipi yang masih terasa perih. Lalu, perlahan, saya menegakkan punggung. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tertawa. Tawa kecil yang membuat seisi ruangan bingung. "Keluar dari rumah ini," kata saya pelan. "Baik. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan seseorang." Saya mengeluarkan ponsel dari saku, mengetik satu pesan singkat. Lalu, saya menatap Bu Wati dan Raka dengan tenang. Tamu saya sudah menunggu di luar. Beri saya 5 menit. Setelah itu, saya jamin, kalianlah yang akan mengemasi barang dari rumah ini. Suasana di ruang tengah berubah aneh. Bu Wati mengernyit. "Tamu? Tamu apa? Kamu sudah gila, ya?" Saya tidak menjawab. Saya hanya berjalan tenang menuju pintu utama, lalu membukanya lebar-lebar. Dari luar, 2 orang melangkah masuk. Yang pertama, seorang perempuan parubaya berkacamata, mengenakan blazer abu-abu yang rapi, membawa map merah tebal di tangannya. Yang kedua, seorang pria berseragam, dengan tanda pengenal resmi tergantung di dadanya. Para tamu saling berbisik. Bu Wati menatap dengan curiga. "Selamat malam," kata perempuan berkacamata itu dengan suara tegas dan formal. "Perkenalkan, nama saya Ratna. Saya notaris sekaligus kuasa hukum resmi dari pemilik sah rumah dan tanah ini." Dan beliau, Bu Ratna menoleh ke arah saya, "adalah klien saya, Ibu Anindya." Ruangan langsung riuh.
Bu Wati berdiri dari sofanya. Apa-apaan ini? Pemilik sah. Rumah ini milik anak saya. Bu Ratna tidak terganggu sedikitpun. Dengan tenang, beliau membuka map merah itu dan mengeluarkan setumpuk dokumen bersegel. Izinkan saya meluruskan, kata beliau. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. Tanah seluas 2 hektar tempat rumah ini berdiri, beserta seluruh bangunan dan isinya, adalah warisan dari almarhum Bapak Notaris terpandang, ayah dari Ibu Anindya, sejak 5 tahun lalu, jauh sebelum keluarga Bapak Raka pindah ke sini. Seluruh sertifikat hak milik telah resmi atas nama Ibu Anindya dan tidak pernah berubah sejak saat itu. Wajah Raka berubah pucat pasi, seperti seluruh darah ditarik dari tubuhnya. Itu tidak mungkin. Rumah ini aku. Bapak Raka, potong Bu Ratna dingin. Bapak tidak pernah memiliki 1 sentimeter pun dari tanah ini. Bahkan kamar tempat Bapak tidur selama 5 tahun ini, secara hukum, adalah milik istri Bapak. Pria berseragam itu maju selangkah. Saya petugas dari Badan Pertanahan Nasional, katanya. Saya hadir malam ini untuk memverifikasi keabsahan dokumen. Jika ada pihak yang meragukannya, silakan diperiksa. Semua data ini juga tercatat di sistem nasional. Bu Wati terhuyung. Wajahnya yang tadi angkuh, kini berubah panik. Bohong. Ini pasti rekayasa. Kalian memalsukan dokumen. Saya melangkah maju. Untuk pertama kalinya malam itu, saya bicara dengan suara penuh. Memalsukan, Bu, kata saya. Ibu masih ingat surat pengalihan hak yang Raka suruh saya tanda tangani minggu lalu? Yang Ibu rencanakan bersama Sinta diam-diam di ruang keluarga malam itu. Saya dengar semuanya, Bu. Setiap kata. Mata Sinta melebar. Wajahnya memucat. Mbak menguping. Bukan menguping, Sinta, jawab saya. Tenang. Mendengar kebenaran di rumah saya sendiri. Kalian ingin saya menyerahkan rumah ini, supaya bisa kalian atur sesuka hati. Tapi kalian lupa satu hal. Ayah saya seorang notaris. Beliau mengajari saya untuk tidak pernah menandatangani apapun tanpa membacanya lebih dulu. Saya mengeluarkan dokumen lain dari tangan Bu Ratna. Surat pengalihan hak yang disodorkan Raka. Saya angkat tinggi-tinggi agar semua orang melihat. Ini, kata saya. Surat yang kalian suruh saya tanda tangani. Saya bawa ke notaris. Dan tahukah kalian apa isinya? Bukan sekedar administrasi seperti yang Raka katakan. Ini surat yang mengalihkan seluruh hak milik rumah ini ke nama Raka. Kalian ingin merampas warisan ayah saya di depan mata saya dengan tipu daya. Ruangan senyap total. Para kerabat yang tadinya memihak Bu Wati kini menatap beliau dengan tatapan berbeda. Salah seorang paman Raka berdiri. Wati. Jadi, ini benar. Kau dan Raka mencoba merebut rumah menantumu sendiri. Bu Wati tergagap. Tidak, bukan begitu. Kalian hanya apa? Potong saya. Suara saya kini tegas, tidak lagi gemetar. 5 tahun saya menelan setiap hinaan kalian. Saya berhenti dari pekerjaan yang saya cintai karena kalian memaksa. Saya membiayai listrik, dapur, bahkan uang jajan Sinta dengan tabungan saya sendiri. Dan kalian menyebut saya penumpang di rumah yang seluruhnya milik saya. Air mata Sinta mulai jatuh. Mbak Anindya, maaf. Saya tidak tahu. Kamu tahu, Sinta, kata saya. Kamu hanya tidak peduli. Selama kamu nyaman, kamu tidak peduli siapa yang kamu injak. Raka, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba terjatuh ke lutut. Anindya, dengar. Aku khilaf. Ibu yang menghasutku. Aku tidak tahu. Aku tidak bermaksud. Saya menatap pria yang pernah saya cintai itu. Pria yang menampar saya di depan keluarganya sendiri 1 jam yang lalu. Kamu tidak tahu, kata saya pelan. Kamu tahu persis. Raka, kamu yang menyodorkan surat itu. Kamu yang menyuruh saya berhenti bekerja. Kamu yang menampar saya malam ini di depan semua orang demi membela ibumu. Sekarang,
Kamu berlutut bukan karena menyesal, tapi karena kamu baru sadar. Kamu tidak punya apa-apa. Saya berjalan pelan mengelilingi ruangan, menatap satu persatu wajah keluarga besar yang malam itu menjadi saksi. Kalian ingin tahu kebenarannya, kata saya. 5 tahun lalu, ketika ayah saya meninggal, beliau meninggalkan tanah 2 hektar ini untuk saya, anak tunggalnya. Saya bisa saja menjualnya, lalu hidup nyaman, tanpa beban. Tapi saya memilih membangun rumah tangga di atasnya. Saya membuka pintu rumah ini untuk ibu mertua saya. Ketika beliau bilang ingin menginap beberapa hari, saya membuka kamar terbaik untuk adik ipar saya. Saya membiayai semuanya, dari listrik sampai pesta yang tidak pernah jadi itu. Saya berhenti di depan Bu Wati, dan sebagai balasannya, apa yang saya dapat? Saya disuruh berhenti dari profesi yang saya cintai. Saya disebut penumpang. Saya diperlakukan seperti pembantu di rumah ayah saya sendiri. Cincin ibu saya diambil. Dan ketika itu semua tidak cukup, kalian berencana merampas rumahnya juga. Para kerabat mulai berbisik-bisik. Beberapa menatap Bu Wati dengan tatapan jijik. Seorang sepupu Raka berkata pelan, "Astagfirullah, tega sekali." Raka masih berlutut. Tubuhnya gemetar. "Anindya, aku mohon. Jangan permalukan aku lebih jauh. Kita bisa bicara baik-baik." "Bicara baik-baik?" Saya menatapnya. "Berapa kali aku mengajakmu bicara baik-baik selama 5 tahun ini? Raka, berapa kali aku memintamu membelaku? Sekali saja. Kamu selalu memilih diam. Atau lebih buruk, kamu memilih melawan aku. Malam ini, kamu bahkan menamparku. Sekarang kamu ingin bicara baik-baik." Sinta menangis di sudut ruangan. "Mbak, aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf, cincin itu aku akan kembalikan. Simpan saja." "Sinta," kata saya datar. "Cincin itu sudah kehilangan maknanya. Begitu kamu memakainya dengan cara seperti itu. Yang aku inginkan bukan cincin. Yang aku inginkan adalah rumahku dan hidupku." Kembali. Bu Wati, yang sedari tadi terduduk lemas, tiba-tiba bangkit dengan sisa keangkuhannya. "Kamu tidak bisa mengusir kami begitu saja. Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Kami punya hak." Bu Ratna menjawab dengan tenang. "Maaf, Bu. Secara hukum, menumpang bertahun-tahun tidak memberikan hak kepemilikan apapun, apalagi tanpa izin tertulis dari pemilik sah. Ibu tidak punya satu pun dasar hukum untuk tetap tinggal di sini." Bu Wati membuka mulut, tapi kali ini tidak ada kata-kata yang keluar. Keangkuhan yang selama ini menopang beliau runtuh seketika. Bu Ratna melangkah maju, menyerahkan sebuah dokumen resmi kepada Bu Wati dan Raka. "Ini surat pemberitahuan resmi," katanya. "Sebagai pemilik sah, klien saya, Ibu Anindya, memberikan waktu 7 hari kepada seluruh penghuni yang tidak memiliki hak hukum atas properti ini untuk meninggalkan rumah. Setelah 7 hari, jika kalian masih menetap, kami akan menempuh jalur hukum, penggusuran paksa, dengan pendampingan pihak berwenang." Bu Wati merebut dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca cepat. Lalu tubuhnya melemas, jatuh terduduk di sofa kulit mahal yang dulu beliau banggakan. Sofa yang ternyata bukan miliknya. Tidak mungkin. Gumam beliau berulang-ulang. Saya berjalan mendekat. Saya berlutut sedikit, menyamakan pandangan dengan beliau. Dan untuk terakhir kalinya, saya bicara dengan suara tenang. "Bu Wati, selama 5 tahun, saya memanggil ibu dengan hormat. Saya menyiapkan makanan ibu, membelikan baju tidur sutra ibu, perhiasan ibu. Saya melakukannya bukan karena saya lemah, tapi karena saya menghormati ibu sebagai orang tua. Sayang sekali, ibu mengira kebaikan saya adalah kebodohan." Saya berdiri, saya menatap seluruh ruangan. Mulai malam ini, rumah ini kembali menjadi rumah saya. Dan saya akan kembali ke klinik saya. Karena ternyata yang selama ini menahan saya bukanlah ketidakmampuan, tapi rasa takut yang sengaja kalian tanam dalam diri saya. Malam itu, para tamu pulang satu persatu dalam diam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pujian untuk Bu Wati. Beberapa kerabat menatap saya dengan rasa bersalah, seolah ingin meminta maaf
karena selama ini ikut percaya pada kebohongan itu. Salah seorang bibi yang tadi bertanya tentang pemilik rumah. Mendekati saya sebelum pulang. Anindya, katanya pelan. Maafkan kami. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya kamu alami selama ini. Kamu perempuan yang kuat. Saya hanya mengangguk. Saya tidak butuh permintaan maaf dari mereka. Saya hanya butuh rumah saya kembali. Bibi Inah, pembantu setia yang sudah ikut keluarga saya sejak zaman ayah, mendekat dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, Bu, bisiknya. Akhirnya ibu berani. Saya sudah lama menunggu hari ini. Saya memeluk beliau. Bibi Inah adalah satu-satunya orang di rumah ini yang tidak pernah berubah. Yang selalu tahu siapa saya sebenarnya. 7 hari berikutnya berjalan seperti yang sudah saya duga. Hari pertama, Bu Wati masih mencoba melawan. Beliau menelpon sana-sini, mencari pengacara, mencoba mencari celah hukum. Tapi tidak ada celah. Bu Ratna sudah memastikan setiap dokumen rapi, tanpa cacat. Ayah saya, bahkan dari alam baka, melindungi saya dengan sempurna. Hari kedua, Sinta mendatangi saya di kamar. Tunangannya yang mendengar skandal di acara keluarga itu ternyata membatalkan pertunangan. Keluarga pria itu tidak mau berbesan dengan keluarga yang mencoba menipu menantu sendiri. Sinta menangis, memohon agar saya membantunya. Mbak Anindya, tolong. Pernikahanku batal gara-gara ini. Tunanganku pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Saya menatapnya. Dulu. Mungkin hati saya akan luluh, tapi tidak lagi. Sinta, kata saya. Selama 5 tahun, aku menyetrika bajumu, membuatkan kopimu, membersihkan kamarmu, dan kamu memperlakukanku seperti pembantu. Sekarang kamu memohon belas kasihan. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak akan menyelamatkanmu. Sudah waktunya kamu belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Sinta keluar dari kamar dengan air mata, tapi saya tidak goyah. Hari ketiga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa kerabat Raka yang malam itu menyaksikan semuanya datang menemui saya satu persatu. Mereka meminta maaf, mengakui bahwa selama ini mereka ikut percaya pada cerita Bu Wati. Salah seorang paman bahkan berkata, Anindya, kalau kamu butuh apapun, jangan sungkan. Kami malu pernah memandang rendah perempuan sebaik kamu. Saya berterima kasih kepada mereka, tapi saya tidak menyimpan dendam. Dan saya juga tidak butuh pengakuan mereka. Yang saya butuhkan, saya sudah dapatkan. Kebenaran sudah berdiri tegak di depan semua orang. Hari keempat, saya kembali ke klinik. Saya mengeluarkan jas putih saya dari lemari paling bawah. Melipatan 5 tahun yang membuatnya berdebu dan memakainya kembali. Begitu saya mengenakannya, rasanya seperti menemukan kembali bagian dari diri saya yang sempat hilang. Direktur klinik menyambut saya dengan hangat. Dr. Anindya, kami selalu menunggu Anda kembali. Kursi Anda tidak pernah kami berikan kepada siapapun. Air mata haru menggenang. Ternyata, dunia yang saya tinggalkan masih membuka pintu untuk saya. Hari pertama saya kembali bekerja. Seorang pasien lama mengenali saya. Seorang ibu yang dulu anaknya pernah saya tangani saat sakit keras. Dr. Anindya, Anda kembali. Kami semua merindukan Anda. Tidak ada dokter yang sesabar Anda. Kata-kata sederhana itu menyembuhkan luka yang selama 5 tahun tidak pernah benar-benar kering. Hari demi hari, saya merasa hidup kembali. Setiap pagi, saya bangun bukan dengan rasa takut, tapi dengan semangat. Jas putih yang dulu saya simpan dengan air mata, kini saya kenakan dengan bangga. Saya ingat lagi mengapa dulu saya memilih menjadi dokter. Bukan untuk uang, bukan untuk gengsi, tapi karena saya ingin menolong orang dan tidak ada yang berhak merampas itu dari saya. Hari ke-7, rumah kembali sunyi. Bu Wati dan Raka mengemasi barang mereka. Koper demi koper diturunkan dari lantai 2. Sinta sudah pergi lebih dulu, menumpang di rumah kerabat jauh. Saya berdiri di teras, menyaksikan mereka pergi. Bu Wati berhenti sejenak di depan saya. Wajahnya yang dulu angkuh, kini terlihat tua dan lelah. Anindya, katanya parau. Aku tidak menyangka kau setegar ini. Bu, jawab saya.
Saya selalu setegar ini. Ibu hanya memilih untuk tidak melihatnya. Beliau tidak menjawab. Beliau hanya menunduk, lalu masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu. Raka adalah yang terakhir. Ia berdiri di depan saya dengan koper di tangan. "Anindya," katanya. "Bisakah kita mulai dari awal lagi? Aku berjanji akan berubah." Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya nikahi dengan penuh cinta. Pria yang menampar saya demi ibunya. Lalu berlutut ketika tahu saya kaya. "Raka," kata saya, "cinta tidak bisa dibangun di atas rasa hormat yang sudah hancur. Kamu memilih ibumu di atas pernikahan kita berkali-kali. Kamu menampar saya di depan keluargamu. Lalu kamu berlutut. Bukan karena cinta, tapi karena uang. Tidak ada awal yang baru untuk kita. Surat cerai sudah disiapkan oleh Bu Ratna. Kamu hanya perlu menandatanganinya." Raka membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya, ia mengangguk pelan, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Pintu pagar besi yang menyilap itu tertutup di belakang mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, rumah itu benar-benar terasa seperti rumah. Saya berjalan masuk, menyusuri lantai marmer yang dingin, melewati sofa kulit yang kini kembali menjadi milik saya. Saya membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin malam masuk dan mengusir udara pengap yang selama ini memenuhi rumah. Bibi Inah datang membawa secangkir teh hangat. Kami duduk bersama di ruang tengah, dalam keheningan yang nyaman. Bukan keheningan yang menakutkan seperti dulu, tapi keheningan seorang yang akhirnya bebas. Beberapa bulan kemudian, hidup saya berubah sepenuhnya. Klinik saya semakin ramai. Saya bahkan mulai merencanakan untuk membuka klinik kedua. Rumah warisan ayah saya rawat dengan cinta. Saya mengubah kamar yang dulu ditempati Sinta menjadi perpustakaan kecil, tempat saya membaca di akhir pekan. Tentang Raka, saya dengar ia kini tinggal di kontrakan kecil bersama ibunya. Usaha yang selama ini ia banggakan ternyata tidak pernah sebesar yang ia ceritakan. Tanpa rumah mewah untuk dipamerkan, kebanggaan itu runtuh. Sinta, kabarnya, kini bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Saya tidak merasa puas atas penderitaan mereka. Tapi saya juga tidak menyesal. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Itulah keadilan yang paling sederhana. Setahun setelah malam itu, hidup saya benar-benar berubah. Klinik kedua yang saya impikan akhirnya terwujud. Kali ini di kawasan Bintaro, tidak jauh dari rumah. Saya merekrut beberapa dokter muda, melatih mereka, dan membangun tempat yang ramah bagi pasien yang kurang mampu. Karena saya tahu rasanya menjadi orang yang tidak punya pilihan. Rumah warisan ayah saya kini penuh dengan kehangatan yang berbeda. Setiap akhir pekan, saya mengundang anak-anak yatim dari panti asuhan terdekat untuk bermain di halaman luas itu. Rumah yang dulu dipenuhi sindiran dan kebencian, kini dipenuhi tawa anak-anak. Saya rasa ayah saya akan tersenyum melihatnya. Bibi Inah tetap tinggal bersama saya. Beliau sudah seperti keluarga. Setiap pagi, kami minum teh bersama di teras, menyaksikan matahari terbit di balik pagar besi yang kini terasa seperti pelindung, bukan penjara. Tentang Raka, ia akhirnya menandatangani surat cerai. Saya dengar ia mencoba membangun usaha lagi, tapi tanpa modal dan tanpa rumah untuk dipamerkan. Semuanya jauh lebih sulit. Bu Wati yang dulu begitu angkuh, kini hidup sederhana di kontrakan, ditanggung oleh anak-anaknya yang lain. Saya tidak tahu apakah beliau pernah menyesal, tapi itu bukan lagi urusan saya. Sinta, setelah beberapa tahun bekerja keras, kabarnya mulai bisa berdiri sendiri. Suatu hari, ia mengirim pesan singkat kepada saya. Isinya permintaan maaf yang panjang. Ia bilang, baru setelah merasakan susahnya hidup mandiri, ia mengerti betapa kejamnya ia dulu kepada saya. Saya membalas singkat. Saya memaafkannya, bukan untuk dirinya, tapi untuk ketenangan hati saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan bukanlah kelemahan, kesabaran bukanlah kebodohan, tapi keduanya punya batas. Jangan pernah membiarkan orang lain meyakinkanmu bahwa kamu tidak berharga hanya karena kamu memilih untuk diam dan bersabar. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang mengubur mimpinya demi keluarga
yang tidak pernah menghargainya. Perempuan yang menelan hinaan setiap hari, sambil berharap suatu saat kebaikannya akan dilihat. Jika kamu salah satunya, dengarkan saya. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Nilaimu tidak ditentukan oleh orang yang memperlakukanmu dengan buruk. Ada juga banyak suami seperti Raka di luar sana. Suami yang lupa bahwa pernikahan adalah tentang berdiri di samping pasanganmu, bukan di belakang ibumu, sambil menyalahkan istrimu. Memilih orang tua bukanlah dosa, tapi membiarkan orang tua menghancurkan pasanganmu dan ikut menamparnya. Itu adalah pengkhianatan yang tak termaafkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Wati, yang lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan dari ibu yang lain, yang takut kehilangan anak laki-lakinya, lalu memilih menghancurkan perempuan yang mencintai anaknya. Ketakutan itu pada akhirnya hanya menghancurkan diri mereka sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus diam dan menderita, atau kita bisa memilih untuk berdiri, menegakkan punggung, dan mengambil kembali apa yang memang menjadi hak kita. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kalian punya kisah serupa, ceritakan di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.